Orang tua saya selalu suka memasak jam 3 dini hari. Karena itu, saya tidak tahan untuk tidak mengunggah keluhan di internet. Tidak lama kemudian, seorang pengguna internet membalas, "Memasak jam 3 dini hari. Orang tuamu membesarkan piao." Komentar yang aneh ini membuat saya mengerutkan kening. Saya baru saja ingin menghapus komentar ini. Seseorang bernama Gubei langsung mengirimkan pesan pribadi kepada saya. "Setiap kali ayah memberiku susu hangat untuk diminum, pasti nasi mentah. Jam 3 dini hari adalah saat paling gelap dalam sehari. Memasak pada saat ini, pasti untuk Ah Piao makan. Kamu memelihara Ah Piao di rumah." Saya hampir terkejut oleh Gubei. Umur berapa ini? Masih ada Ah Piao atau bukan? Balasku, kalau saja orang tua saya benar-benar memelihara Ah Piao di rumah. Mengapa saya tidak pernah melihat Ah Piao? Karena Ah Piao itu hanya muncul setelah jam 3 dini hari. Orang tuamu pasti memberimu makan sesuatu yang membuat Anda tidur pulas setelah jam 3. Saya mulai merasa cemas di dalam hati. Sudah saya pikirkan, setiap kali ayah memberi saya susu hangat untuk diminum, hatiku tiba-tiba berdebar. Tapi saya juga memutuskan, malam ini bagaimanapun juga, tidak bisa minum susu yang diberikan ayah. Pukul 3 dini hari, saya terbangun lagi oleh suara memasak ayah dan ibu. Saya membuka pintu dengan hati-hati. Keluar, di dalam dapur yang gelap, terdengar suara spatula dan peralatan dapur berbunyi. Saya menahan napas. Dengan hati-hati mendekati dapur, saya melihat samar-samar wajah ayah dan ibu. Saya hampir saja memanggil mereka, namun tiba-tiba terdiam. Saya melihat orang tua saya di antara bayang-bayang di tanah. "Orang tuamu pasti memberimu makanan apa?" Bayangan itu melekat erat pada ayah dan ibu saya, hampir bersatu menjadi satu. Tapi di antara mereka, "Kamu memelihara Ah Piao di rumah." Ibu dengan mekanis mengaduk-aduk dengan spatula. Namun saya justru menemukan bahwa dia bahkan tidak menyalakan api. Apakah benar seperti yang dikatakan Gubei? Mereka sedang memasak untuk Ah Piao. Pada saat itu, ayahku tiba-tiba menemukan aku. "Apakah saya mengganggu kamu lagi? Sayang." Berbicara pelan, lagi-lagi membangunkan anak perempuan. Pada saat kelahiran ayah saya, kaki itu menghilang. Jantung saya berdebar kencang. Wajah saya terlihat sangat buruk. Saya mendekat untuk pertama kalinya. "Hal baik apa yang kamu lakukan? Bolehkah saya juga mencicipi sedikit?" Namun saya malah menemukan bahwa di dalam panci itu sama sekali bukan masakan tumis. Ternyata seperti yang dikatakan Gubei, ini nasi mentah. Apa yang enak untuk dibuat? Bagaimana bisa aku melihat nasi mentah di dalam panci? Ayahku dengan marah berkata, "Apakah kamu benar-benar lupa? Hari ini adalah ulang tahun kematian kakakmu, yang dibuat oleh orang tuamu. Akan digunakan sebagai persembahan untuk kakakmu besok." Besok, memang benar ini adalah ulang tahun kematian kakakku. Meskipun itu adalah kakakku, namun aku hanya melihat wajahnya dalam foto. Aku pernah melihat wajahnya. Kakak laki-lakiku memiliki wajah yang tampan. Terlihat sangat menarik saat tersenyum. Terlihat seperti seorang anak laki-laki yang hangat. Orang tuaku selalu mengingat penyebab kematiannya. Mereka tidak pernah memberitahuku. Namun aku mendengarnya dari nenek. Kakak laki-lakiku meninggal dalam kecelakaan mobil. Orang tuaku memang memiliki kebiasaan memberikan persembahan kepada kakak setiap tahun. Aku merasa lega. Dalam hati berpikir, aku tidak percaya bahwa aku mempercayai kata-kata si penipu Gubei. "Besok kamu masih harus sekolah. Cepat minum susu dan tidur." Ayahku memberikan segelas susu padaku lagi. Aku minum sedikit. Setelah kembali ke kamar, langsung memuntahkan susu. Berbaring di atas tempat tidur pura-pura tidur. Beberapa belas menit kemudian, aku mendengar suara kerikil pintu. Seseorang masuk. Ayah memanggilku pelan. "Nak, sudah tertidur?" Aku tidak berani menjawab. Ibuku berkata perlahan, "Sepertinya sudah tertidur." Aku diam-diam membuka mataku, melihat ayah dan ibu meletakkan nasi mentah di depan pintu kamar yang berwarna merah gelap. "Xiao Gang, kita akan segera bertemu lagi. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Tubuh baru sudah disiapkan untukmu." Tenang saja, tubuh ini telah kami rawat dengan baik selama lebih dari 10 tahun. Mendengar perkataan ibuku, saya tiba-tiba merinding. Ruangan di dalam pintu merah ini adalah kamar tempat kakak saya tinggal sebelumnya. Saya tidak pernah masuk ke kamar itu. Pada saat itu juga, saya melihat pintu merah gelap yang terkunci. Perlahan terbuka. Sebuah lengan kurus tanpa warna darah perlahan meraih keluar dari celah pintu. Tangan itu dengan cepat mengambil mangkuk nasi. Sangat cepat, saya mendengar suara mengunyah dari dalam. Seolah-olah mengunyah tulang-tulang, lengket dan menjijikan. Pada saat itu, saya melihat sesuatu di dalam pintu. Perlahan meraih keluar kepalanya. Ketika orang tuaku melihat hal itu, wajah mereka tersenyum ramah. "Anak saya tumbuh dengan baik. Kita bertiga. Besok lusa kita akan berkumpul." Saya tidak bisa percaya. Hal aneh ini adalah lelucon dari kakak saya. Sesuatu itu menempel di telinga ibu saya, seakan-akan berbisik. Kemudian, saya mendengar ibu saya mengucapkan kata-kata yang hampir membuat saya berteriak. "Suami, Xiao Gang bilang Sisi sudah bangun. Sedang diam-diam memperhatikan kita." Kemudian, kepala ayah dan ibuku dengan cepat berbalik. Mata mereka langsung menatapku. Aku bergelung di dalam selimut, menutup mulutku, agar tidak berteriak. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu tertutup. Sepertinya ayah dan ibuku pergi. Aku gemetar saat mengeluarkan ponsel, mengirim pesan kepada Gubei. "Kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Orang tua saya benar-benar membesarkan Piao. Mereka membesarkan Ah Piao itu. Sepertinya itu saudara laki-laki saya. Aku sudah memberitahumu apa yang baru saja kulihat."
Semuanya saya ceritakan kepada Gubei. Di dalam kamar kamu masih ada satu kamar lagi. Ini adalah kamar di dalam kamar yang khas. Kamar di dalam kamar ini sangat gelap. Orang biasa tinggal di dalamnya dalam jangka panjang. Akan menjadi sangat lemah. Mudah untuk dihuni oleh Ah Piao. Orang tua kamu sudah mantap untuk membiarkan jiwa saudara laki-laki kamu menguasai tubuhmu. Gubei kemudian melanjutkan. Orang tua kamu menggunakan metode membesarkan Ah Piao yang sangat kuno. Mereka memberi makan saudara laki-laki kamu makanan khusus setiap hari. Untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Tiba-tiba saya merasa ada seseorang di samping tempat tidur. Saya membuka selimut dan melihat. Sisi, maafkan ayah dan ibu. Mereka menatap saya dengan tajam. Mereka berbisik-bisik. Saya bilang Sisi sudah bangun. Sisi melihat semuanya, benar kan? Memang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kemudian mereka menangkap saya. Tanpa memperdulikan perlawanan saya. Mereka mengurung saya di dalam kamar saudara laki-laki saya. Kamar itu sangat dingin. Padahal musim panas. Namun lengan saya kaku dan terasa dingin. Pintu ditutup dengan keras. Saya terperangkap dalam kegelapan. Saya menggunakan cahaya redup dari ponsel. Saya memperhatikan ruangan yang belum pernah saya masuki. Di ruangan itu terdapat sebuah meja altar. Di tengah meja, terletak sebuah barang milik kakak. Sebuah koin dengan 3 batang dupa. Sebuah tempat abu hitam. Diletakkan di sebelah barang milik kakak. Saya dengan putus asa mengetuk pintu. Berharap orang tua membuka pintu. Namun dari luar terdengar suara kejam mereka. Sisi, maafkan ayah dan ibu. Bersabarlah. Besok semuanya akan baik. Besok kakakmu pulang. Saya akan membuat makanan enak untuk kalian. Saya segera mengirim pesan ke Gubei. Aku dikunci di kamar kakak. Terkunci di kamar kakak saya. Setelah beberapa saat, Gubei akhirnya membalas pesanku. Lu Sisi, jika ingin bertahan hidup, kamu harus ingat apa yang kukatakan. Tubuh manusia memiliki 3 api. 2 untuk bahu kiri dan kanan. Tapi yang paling penting api itu di permen keras. Kamu tinggal di dalam kamar sepanjang tahun. Mungkin api di bahu kiri sudah padam ditiup oleh api Ao. Sekarang kamu harus menjaga api perutmu agar bisa bertahan hidup. Saya sekarang menuju ke arah rumahmu. Tapi aku terlalu jauh dari kamu. Butuh lebih dari 2 jam untuk sampai. Selama waktu itu, sesuatu itu akan terus mengintimidasi kamu. Dengan cara ini, untuk melemahkan energi positifmu, jangan sekali-kali terjerumus ke dalam jalannya. Saat ini, Gubei, seperti satu-satunya jerami penyelamat yang bisa kugenggam. Yang bisa kugenggam. Gubei meneleponku dengan video call. Sisi, maafkan ayah dan ibu. Sekarang aku akan mengajarkanmu cara menggambar simbol. Kamu dan Ah Piao adalah saudara kandung. Dengan cara menulismu, bisa sampai pada tingkat tertentu. Melemahkan kekuatan kakakmu. Saya segera mengangguk. Gubei meminta saya mencari selembar kertas. Saya meraba-raba di sekitar kamar. Akhirnya di dalam laci, menemukan selembar kertas kuning tua. Saya baru saja mengambil kertas itu. Namun pupil saya tiba-tiba mengecil. Di atas kertas terdapat tulisan yang buram. Kata-kata yang rapat. Jangan percaya pada Gubei. Jangan percaya pada Gubei. Saat itu, otakku terasa sakit. Tangan yang memegang kertas gemetar tak terkendali. Mengapa kata-kata seperti itu tertulis di atas kertas? Siapa yang menuliskannya? Gubei sepertinya melihat ekspresi wajahku yang aneh. Lu Sisi, apa yang terjadi? Aku ragu. Haruskah aku mengatakan apa yang kulihat? Gubei sepertinya menebak sesuatu. Serius, kata Lu Sisi. Jangan percaya pada apa yang kamu lihat. Itu semua adalah tipuan Ah Piao untuk membingungkanmu. Segera gambar simbol. Kata-kata Gubei membuatku tiba-tiba yakin. Mungkin ini yang digunakan kakakku untuk membingungkanku. Namun saat aku hampir menggigit lidahku dengan berani, tiba-tiba aku mendengar desisan. Seseorang berdiri di sampingku, mengembuskan napas ke bahunya. Wajah Gubei semakin dingin dan serius. Tidak baik. Api di pundakmu telah padam. Sekarang hanya tersisa api keras kepahitan. Lucy, tenanglah. Masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Saya segera bangkit, dengan keras menggigit ujung lidah hingga berdarah. Saya mengikuti Gubei untuk menggambar talisman. Tempelkan talisman ini di atas tempat abu-abu kakakmu. Tiba-tiba saya mendengar suara seperti binatang liar meniru bicara manusia. Jangan percaya pada Gubei. Lucy, jangan percaya padanya. Suara ini terputus-putus. Saya menempelkan kertas talisman di atas tempat abu-abu, dan tiba-tiba, suara mendidih seperti air panas muncul dari dalam tempat abu-abu. Lucy, kamu sudah melakukan dengan baik. Dia tidak bisa lagi dengan mudah memadamkan api kepahitanmu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan tempat abu-abu. Saya mengangkat tempat abu-abu. Saat hendak memecahkan, orang tua di luar sepertinya menyadari sesuatu. Mereka dengan gila-gilaan memukul pintu, tetapi anehnya, mereka sepertinya tidak bisa membukanya. Lucy, jangan lakukan itu, jangan menghancurkan tabung abu. Xiao Gang bilang, dia tidak akan menyakitimu. Tolong, Sisi, ini satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali kakakmu. Orang tua menangis di pintu. Dari mulut mereka, saya tahu tentang kejadian kakak pada hari itu. Ternyata hari itu, orang tua salah paham terhadap kakak. Dalam pertengkaran, kakak marah dan lari keluar rumah. Baru kemudian terjadi kecelakaan. Lu Sisi, jangan percaya pada kata-kata mereka. Tapi Ao menguasai tubuh manusia, tidak mungkin hidup berdampingan dengan manusia. Cepat hancurkan tabung abu. Saya mengangkat tabung abu tinggi. Namun, detik berikutnya, saya dengan hati-hati meletakkan tabung kembali ke tempat semula, dan saya membuka pintu kamar, membiarkan orang tua masuk. Wajah mereka penuh dengan jejak air mata, tapi terlihat bingung. Gubei mengerutkan kening. Wajahnya dingin. Lu Sisi, kamu benar-benar bodoh untuk percaya. Sepertinya aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Gubei,
Jangan berpura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku menatapnya dingin di video. Apa maksudmu? Setengah jam yang lalu, seorang teman daring mengirim pesan pribadi kepadaku. Namanya Gusen. Gubei adalah adikku. Namun dia sudah lama meninggal. Gubei menabrak dan membunuh seorang anak laki-laki bernama Lugang dalam keadaan mabuk. Kemudian mobil menabrak lampu jalan dan hancur. Setelah itu dia meninggal. Saat aku sedang mengurus barang-barang warisannya, aku baru sadar dia selalu belajar ilmu hitam. Gubei sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Semuanya tampak baik-baik saja. Aku tidak tahu siapa yang mengaku sebagai adikku dan masuk ke akun ini. Jadi aku ingin mengingatkanmu. Jangan percaya apa yang dia katakan. Gusen juga mengirimkan foto Gubei padaku. Wajah anak laki-laki itu jelas mirip dengan wajah Gubei yang kulihat di video. Gubei jelas bukan manusia hidup. Bahkan dia adalah pembunuh kakakku. Dengar kata-kataku. Di video, sudut mulut Gubei robek hingga telinga. Putih matanya cepat berubah menjadi hitam pekat. Kedua matanya berubah menjadi hitam yang menakutkan. Tidak terduga. Kakakku yang menyebalkan kembali melakukan hal yang membuatku jijik. Seharusnya aku tidak terlalu lembut saat itu. Yang harus diganti adalah tubuhnya.